Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Nawaina ta'alum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Kalamu ahli al-ikhlasi wa sidqi nurun wa barakah wa in kana ghaira fasih. Wa kalamu ahli riya'i wa takallufi zulmatun wa khaybah atau zulmatun wa wahsyah wa in kana fasihan. Kalamu ahli ikhlas was siddiq, omongan, ucapan, perkataan orang yang ikhlas dan jujur, nurun wa barakah, terkandung di dalamnya cahaya dan keberkahan. Wa in kana ghaira fasih, walaupun omongannya tidak fasih. Wa kalamu ahli riya, omongan ucapan orang yang riya, wa takalluf, dan orang yang memaksa diri, untuk memperindah omongannya, mempercantik omongannya, zulmatun wa khaybah, terkandung di dalamnya kegelapan dan sia-sia atau kegelapan dan mengerikan, menakutkan. Wa in kana fasihan, walaupun orangnya fasih. Ketika menasehati, mengingatkan orang, baik itu secara khusus, yaitu individu, 1-2 orang, atau secara umum, seperti pengajian, ceramah, khutbah, dan semisalnya. Menasehati, mengingatkan, itu tugas sesama muslim. Untuk saling bantu dalam kebenaran, kebaikan, ketakwaan, dengan saling menasehati dan mengingatkan. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari kelompok orang-orang yang rugi ketika ia
menjadi orang yang saling menasehati, yang saling mengingatkan untuk bersabar dan menjalankan kebenaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ketika kita melakukan kesalahan, ada yang melihat, ada yang mengetahui kalau itu kesalahan, hendaknya yang mengetahui, yang melihat, mengingatkan, menasehati. Atau sebaliknya, kita yang melihat orang melakukan kesalahan, maka hendaknya kita menasehati dan mengingatkannya. Mengingatkan, menasehati itu harus dari siapapun yang mengetahui kalau ada orang yang melakukan kesalahan. Jadi dia tahu kalau itu adalah kesalahan, maka yang mengetahui memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan menasehati. Adapun diterima atau tidak, itu urusan orang yang dinasehati. Diterima nasihatnya, itu urusannya yang dinasehati. Enggak diterima, urusannya yang dinasehati. Kenapa? Karena kita hanya apa? Hanya mengingatkan, ya, mengingatkan, menasehati. Mau dia mau beruntung, ya dia mau ngikuti. Dia nggak mau beruntung, ya dia nggak mau ngikuti. Seperti misalnya kalau ada operasi polisi, ada orang nggak pakai helm, kita ingatkan polisi, misalnya. Nah, tergantung orangnya, terserah orangnya. Jangan dipaksa berhenti orangnya. Andeko, kok andani kok, jangan. Yang penting kamu sudah mengingatkan gitu. Urusannya dia, Jarno, pancet terus dia ketilang. Ojo dikapok, no kapok, enggak bisa. Itu urusannya dia, bukan urusannya kamu. Lah kenapa kamu kapok, no? Ya, mungkin dia sengaja melakukan itu untuk apa? Menyadarkan dirinya bahwa dia melakukan kesalahan, dan dia sengaja untuk apa? Untuk menjerahkan dirinya atau mengkapokkan dirinya. Lah diterima itu tergantung orangnya sudah. Lah nasihat itu atau peringatan itu bisa mendekati pasti diterima kalau yang ngomong itu orangnya ikhlas, jujur, sungguh-sungguh dalam mengingatkan, menasihati. Seperti para aulia. Para aulia itu kalau ngomong menasihati orang, yang dinasehati hampir 100% nerima dan berubah. Enggak semua berubah, enggak. Tapi kebanyakan daripada mereka dinasehati berubah. Kalau kita ngomong berubah, ya, berarti kelasnya aulia lebih hebat dari nabi nanti. Nabi aja menyampaikan enggak semuanya berubah, masih banyak yang membangkang. Tapi ini garis besar rata-rata. Rata-rata orang kalau dinasihati orang yang ikhlas, orangnya ikhlas, nggak memiliki tujuan apapun, tidak mengharapkan apapun dari manusia, kemudian jujur dia, siapapun yang diomonginya
itu pasti akan terketuk hatinya. Berubah. Itu kebanyakan. Walaupun cara ngomongnya itu nggak teratur, semerawut. Ibarat habis bahas A, bahas C. Habis C, Z, kemudian balik meneng nang A. Kan ada kan, kadang kita dengarkan orang khutbah atau orang ceramah nggak teratur bahasanya. Meloncat-meloncat, loncat-loncat pembahasannya. Habis bahas ini, bahasnya ke sini, ya. Tapi kalau itu keluar dari orang yang ikhlas, itu mengena. Mengena. Kenapa? Terkandung di dalam omongan mereka itu cahaya dan keberkahan. Cahaya menyinari kegelapan yang ada di dalam hatinya. Keberkahan memberikan dampak positif. Sehingga orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari omongannya. Karena itu pernah putranya Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ma balul mutakallamin yatakallamuna fala yabghi ahad." Kenapa itu orang-orang banyak yang ceramah itu, banyak yang berbicara, banyak yang menyampaikan, tapi tidak ada satupun yang menangis. Fa idza takallamta anta sami'tul buka min kulli janib. Ketika engkau yang berbicara, ketika engkau yang menyampaikan, aku mendengarkan tangisan dari setiap sisiku, kanan kiriku atau depan belakangku. Ini banyak yang bicara, banyak yang menyampaikan, nggak ada yang nangis. Tapi ketika engkau yang menyampaikan, banyak yang menangis. Kanan, kiri, depan, belakang ada yang menangis. Aku dengarkan rintihan, tangisan. Dijawab sama Sayyidina Umar, "Ya bunayya, laisatin naihatu thaqla kan naihatil musta'jarah." Wahai putraku, tidak sama tangisan sedih, benar-benar sedih dengan tangisan sewahan. Kalau dulu itu ada orang-orang yang disewa untuk menangis di jahiliyah. Ya, di jahiliyah itu ketika ada musibah, kematian, itu ada orang-orang yang disewa memang untuk nangis. Lah orang-orang yang disewa untuk menangis itu dengan orang yang yang tertinggal, yang mendapatkan musibah, sama-sama nangisnya, beda enggak? Beda. Yang tertimpa musibah nangisnya itu dari apa? Dari dirinya. Bukan karena apapun. Bukan karena dibayar, bukan karena apapun, dari dirinya. Tapi sedangkan yang ini menangisnya karena apa? Karena dibayar. Sehingga yang ini ditoleh, yang ini walaupun mengeluarkan darah nggak akan mungkin ditoleh. Kenapa? Ini pura-pura tangisannya. Tangisannya hanya punya pura, walaupun keluar dari matanya darah nggak akan mungkin ditoleh oleh orang, nggak mungkin diperhatikan oleh orang. Tapi yang itu diperhatikan. Kenapa? Walaupun tangisannya itu tetesannya tidak begitu deras, tapi dari kesedihan itu lebih bahkan tangisannya ini bisa membuat yang nangis. Kenapa? Tangisan kejujuran dari dalam dirinya bisa membuat orang menangis. Karena itu kadang ada orang yang tertular nangis pisan. Padahal tidak kepaten, padahal ya tidak ada musibah, tidak ada apa. Gara-gara mungkin anaknya yang mayit atau istrinya mayit meninggal, katut nangis bisa ndak. Tapi yang ini nggak membuat yang lain untuk menangis. Ya. Yang ini nggak membuat lain yang menangis. Kenapa? Ini tangisannya buatan. Ya. Sedangkan ini tangisan beneran. Lah itulah perbedaannya.
Jadi omongannya keluar dari orang yang memiliki hati yang ikhlas dan jujur itu bisa memberikan keberkahan dan cahaya di dalam hati yang penuh dengan kegelapan, walaupun cara menyampaikannya itu amburadul semerawut. Sama dengan putranya Syekh Abdul Qadir Jailani, ingin ceramah di depan ayahnya, ceramah, wah bahasanya bagus itu, diatur rapi, bagus, bahasanya indah. Kalau disetorkan untuk diperiksa oleh ahli bahasa, bahasanya itu hebat sudah, teratur rapi bagus. Tapi nggak ada orang yang tersentuh sama sekali dengan nasihatnya, dengan penyampaiannya, walaupun panjang lebar, nggak ada yang tersentuh sama sekali. Nggak ada yang sedih kemudian menangis, nggak ada yang kemudian bergetar dan sebagainya, ada. Selesai, bapaknya yang ceramah, saya udah gede ceramah, sedikit, nggak panjang lebar, nggak panjang, nggak lama, sedikit, nangis semua. Padahal yang disampaikan seperti nggak ada bobotnya, seperti nggak mengandung apapun. Tapi ketika omongan tadi itu keluar, nangis semua. Ini perbedaan sangat jauh. Yang ini teratur, bahasanya rapi, tapi karena bukan dari orang yang memiliki hati yang ikhlas dan jujur, maka nggak mempengaruhi apapun untuk yang mendengarkan. Tapi ketika keluarnya dari orang yang hatinya ikhlas, jujur, walaupun bahasanya atau yang dikeluarkan itu biasa, itu bisa menyentuh mereka dan membuat perubahan dalam diri mereka. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, wa ma yanfa'ul i'rab illam yakun taqi wa ma dharra dzakwa lisanun muajjamu. Nggak manfaat i'rab, artinya apa? Kata-kata yang teratur rapi itu nggak manfaat kalau yang menyampaikan bukan orang yang bertakwa. Tapi kalau yang menyampaikan orang yang bertakwa, walaupun lisannya orang ajam, artinya nggak teratur, semerawut, itu sangat mengena. Kemudian wa kalamu ahli riya wa takalluf zulma wa khaybah atau zulma wa wahsyah. Omongannya orang yang riya, penyampaiannya orang yang riya atau orang yang memaksa diri untuk memperindah, mempercantik bahasanya, penuh dengan kegelapan dan hal-hal yang mengerikan. Wa in kana fasihan, walaupun orangnya fasih, pintar, ahli dalam nata bahasa, dalam penyampaian, ini nggak akan mungkin menggerakkan sedikit pun apapun dan tidak akan bisa memberikan manfaat apapun. Bahkan bukan untuk orang lain, untuk dirinya nggak akan. Jadi intinya itu bagaimana caranya menyampaikan dan apa yang disampaikan itu mengena. Tapi ada orang
bagaimana caranya menyampaikan dengan bahasa yang indah tapi dia kurang peduli atau tidak peduli mengena ataupun tidak ke hatinya. Yang penting mengena di telinga. Jadi bukan hati, mengena di telinga. Lah ini targetnya beda. Kalau yang pertama targetnya hati dan dia tidak peduli mau orang senang dengan dia untuk agar diundang lagi. Yang kedua itu targetnya telinga hanya untuk mencari undangan supaya sering dan banyak diundang. Beda, kelasnya beda jauh. Kalau yang pertama itu memperbaiki keadaan yang sedang terjadi pada umat. Bagaimana caranya mereka berubah menjadi lebih baik. Yang males semangat, yang jauh dekat, yang lalai ingat, itu tujuannya. Sedangkan yang ini enggak peduli, mau tetap males, ya males so. Ya, mau tetap lupa, ya biarkan lupa. Mau jauh ya tetap jauh. Yang penting aku gelek diundang. Lah yang harus diperhatikan cuma satu, yang harus diperhatikan itu kalau memang mau mengena ke hati agar bisa merubah, menjadikan dirinya yang menyampaikan itu, bukan yang mendengar, dirinya yang menyampaikan harus menjadi orang yang ikhlas dan jujur. Dan itu berat. Itu berat karena menjadi ikhlas, jangankan hanya berkata, dalam berbuat apa yang untuk kita aja ikhlas berat, apalagi ada untuk orang lain. Kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan dan lain sebagainya, itu masih kadang nggak ikhlas. Karena nggak ikhlas. Oh enggak, saya alhamdulillah ikhlas. Iya. Coba numpuk kodok, ikhlas enggak kalau ngodokinya? Merasa berat enggak kamu mengkodokinya? Kalau merasa berat berarti belum ikhlas. Orang yang ikhlas itu enggak pernah merasa berat. Kodok saulan misalnya, seneng enggak kamu? Alhamdulillah isok sembahyang double ini. Atau waduh saulan nek akeh ini. Mana ungkapannya kamu? Ramadan misalnya, kodok Ramadan enggak puasa, kemudian kamu harus mengkodokinya di luar bulan Ramadan, gimana? Berat atau enteng? Kalau ketika bulan Ramadan mungkin sedikit terpaksa awalnya, tapi karena bareng-bareng sehingga hilang hal itu. Tapi ketika kita mengkodok di luar Ramadan, sedangkan yang lain nggak puasa, kita puasa, ada rasa berat atau benar-benar enteng seneng. Di situ menjadi ukurannya. Lah apalagi dalam menasihati orang, ya, mengingatkan orang yang ada penyakit lain yang muncul. Ya, merasa hebat, merasa lebih baik, sombong, bangga diri, ada semuanya yang menyerang dia, yang siap mendatangi dia. Lah sekarang untuk ikhlas bisa enggak? Nah, itu berat. Tapi ketika dia bisa ikhlas dalam menyampaikan, ya, jujur, nah, omongannya ini akan mengena, mengena. Jadi nggak perlu memikirkan dia bahasanya harus seperti ini, nanti diatur harus gini, nggak perlu. Ceplas-ceplos asal keluar wis. Ya, mari kono kene, mari kene kono, tak ada urusan. Pasti mengena. Ya, pasti mengena. Oh, ada ulama itu ceritanya masalah tentang kucing ngambil apa? Makan ikan. Ya, kucing makan ikan ceritanya di ceramahnya. Lu yang denger nangis. Bahkan ada yang sampai mati. Loh kita apa hubungannya kucing ambil iwak? Hah? Tapi kok bisa menangis? Loh itu beda karena omongannya keluar dari dari hati sudah beres. Tapi kalau keluarnya hanya dari lisan, bukan dari hati karena yang berbicara karena menyampaikan enggak ikhlas,
apalagi sombong, riak, bangga diri, maka omongannya hanya masuk telinga, keluar telinga. Ya, sehingga dikatakan al-kalam idza kharaja minal galab waqa'a fil galab, wa idza kharaja minal lisan lam yatajawazil adzan. Ya. Omongan itu kalau keluar dari hati mengena ke hati. Ya. Tapi kalau omongan itu hanya di lisan, ya, cuma lewat telinga aja, masuk kanan keluar kiri. Karena itu sampai diajarkan oleh Rasulullah, ya, dan diajarkan oleh para ulama, kalau sudah nafsu untuk berbicara jangan ceramah, jangan bicara. Nafsu untuk berbicara jangan bicara. Ketika tidak nafsu bicara ngomong. Kenapa? Ketika nafsu ini ada indikasi kesombong, riya, gawe-gawe dan lain-lain sebagainya, sehingga apa? Nggak manfaat, nggak berguna apa yang disampaikan. Tapi kalau pas nggak nafsu ngomong, akhirnya ngomong terpaksa, loh ini dari apa? Umumnya dari hati, kebanyakannya dari hati. Kenapa? Dia nggak nafsu berbicara, tapi terpaksa berbicara. Ini dari hati keluarnya, ini kebanyakan dari hati. Karena itu mereka itu orang yang ikhlas nggak panjang kalau ngomong. Kalau menyampaikan itu nggak pernah panjang, nggak pernah lama. Sedikit, 10, 15 menit, 20 menit selesai. Nah, kalau sekarang kan enggak, wow, dulu tuh, wow. Apalagi misalnya tempatnya jauh, iki sing ngundang, waduh, mosok aku mek ceramah 20 menit. Nilainya itu akhirnya apa? Jauh pendek, ya, jarak jauh, jarak dekat akhirnya, panjang lamanya. Nah kalau mereka enggak, sudah dimanapun tempat enggak ada bedanya buat mereka, mau jauh mau dekat. Kenapa? Tujuannya menyampaikan bagaimana orang berubah. Lah ketika dikasih sedikit dan mereka sudah sangat kenyang dengan yang sedikit, lah kenapa harus dikasih banyak? Muntah-muntah. Lah tapi kalau orang yang enggak ikhlas itu butuh apa? Ngasih banyak. Karena apa? Wadahnya bocor. Dikai wake, bocor. Enggak ada yang netep sama sekali, hilang. Tapi kalau mereka enggak, wadahnya itu enggak bocor, jadi dimasukkan, sudah. Nah kalau kita sering dengar itu, ada beberapa dari penceramah itu selalu menyampaikan sing penting titik, sing penting keterima, ya, penting diamalkan. Itu tujuannya apa? Mengingatkan, jangan risaukan panjang lama tapi nggak mengena apapun dan itu tidak berguna. Apa menengong saiki bener-bener kepingin sing singkat. Lah iso assalamualaikum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala waalaikumsalam. Wis. Lu enggak ceramah, yusiku ceramah. Kan gitu. Lah seperti itu. Jadi intinya kita diterima itu bukan karena indahnya tutur kata, tapi diterima itu mudah diterima dan diminati karena hati yang ikhlas, ya, dan memiliki kejujuran. Nah, semoga kita menjadi orang yang ikhlas dalam menjalankan setiap amal perbuatan kita dan dijauhkan daripada riya, sombong, bangga diri, dan dijadikan orang-orang yang selalu jujur, ya, bersungguh-sungguh dalam beramal. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.